Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Mahendra. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari revisi mini skripsi kuantitatif saya. Dan sebelumnya mohon maaf apabila suara saya lagi kurang maksimal dan juga video saya agak tiba-tiba suka nge-freeze sendiri. Jadi saya minta maaf dan mohon dimaklumi apabila ke depannya video saya suka mati sendiri atau gimana. Hmm. Di sini di bagian judul saya mengubah judul dari mini skripsi kuantitatif saya yang sebelumnya dari pengaruh fitur online customer review pada aplikasi Shopee terhadap keputusan pembelian audiens. Survei pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020. Nah, di sini saya mengubah judulnya yaitu dengan pengaruh e-commerce Shopee melalui fitur online customer review terhadap keputusan pembelian audiens, survei pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang angkatan 2020. Nah, selanjutnya masuk ke bab 1, latar belakang. Di sini saya menjelaskan soal perkembangan teknologi dan juga marketplace atau e-commerce yang mana kehadiran online shop ini ya atau bisa disebut juga dengan online shop itu sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Segala hal yang kita butuhkan sudah lengkap tersedia di sana. Nah, saat ini online shop telah berkembang dengan yang namanya e-commerce dan marketplace. Ketiganya ini merupakan aplikasi untuk belanja online agar bisa memenuhi kebutuhan manusia. Nah, di atas ini saya lupa jelasin. Dari sini ada data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, yaitu data ini dilakukan hingga tahun 2022 yang mana di sini ada jumlah pengguna internet di Indonesia dari tahun 1998 hingga 2022 yang mana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dan tentu saja ada kemungkinan besar bahwa di tahun-tahun berikutnya akan terjadi peningkatan yang lumayan besar. Lalu, pada mini skripsi ini yang menjadi objek penelitian saya yaitu adalah aplikasi Shopee. Shopee merupakan aplikasi belanja online yang menyediakan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan setiap hari seperti pakaian, peralatan elektronik, alat kecantikan, peralatan olahraga, obat-obatan, aksesoris, kendaraan, mainan, hingga makanan dan minuman. Selain itu juga, Shopee menyediakan voucher seperti gratis ongkir, diskon pembelian produk, dan lain-lain. Nah, pembeli dapat mencari produk sesuai kebutuhan atau keinginan yang dicari melalui fitur pencarian yang lengkap dan memberikan informasi terkait penilaian penjual sehingga calon pembeli bebas dalam mencari perbandingan dan memilih. Nah, agar bisa memudahkan komunikasi antara calon pembeli dan penjual, disediakan fitur chat agar bisa mewujudkan layanan jual beli dan menanyakan produk yang dijual. Nah, di sini ada data yang mana menunjukkan bahwa ada 5 e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia pada Desember 2022. Nah, di sini data di sini yaitu Shopee merupakan paling banyak datanya dibandingkan 4 e-commerce lain yaitu ada Tokopedia, ada Lazada, Blibli, dan juga Bukalapak. Nah, data ini berasal dari data books. Nah, di sini penjelasannya, Shopee menjadi e-commerce yang paling banyak dikunjungi hingga Desember 2022. Pada Oktober 2022 mendapat 179 juta dikunjungi, kemudian mengalami kenaikan sebanyak 191 juta dikunjungi pada Desember 2022. Ketika kenaikannya juga dialami oleh e-commerce lain yaitu Lazada dan Blibli yang bisa dilihat dari tabel di atas. Nah, dari tabel ini juga menunjukkan Shopee berkemungkinan di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan pengunjung seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, dalam aktivitas belanja online dibutuhkan informasi mengenai produk yang ingin dibeli. Sebelum membeli produk yang diinginkan, calon pembeli harus tahu apakah produk itu bisa bermanfaat atau tidak. Kemudian mencari informasi terkait produk tersebut, seperti misalnya mengetahui apakah stoknya masih ada, apakah komentar dan penilaian orang terhadap produk tersebut bagus, atau penilaian terhadap tokonya sendiri yang bagus atau tidak di mata publik.
Nah, hal-hal tersebut itu merupakan eh, hal-hal yang harus diperhatikan ketika ingin membeli sebuah produk. Nah, caranya yaitu dengan melihat review dari sebuah toko. Kemudian pembeli akan membandingkan dengan produk dan merek lain. Setelah itu memutuskan untuk membeli produk tersebut atau tidak. Nah, online customer ini diberikan oleh pelanggan meliputi banyak hal, mulai dari evaluasi barang, cara penjual merespon chat pembeli, pengalaman pelanggan dalam memberi barang, dan lain-lain. Online customer merupakan bagian dari electronic word of mouth. Menurut Hamash tahun 2008 sama 2009, online customer review dapat dinilai sebagai tempat untuk para pelanggan melakukan review terhadap sebuah produk, servis perusahaan, dan bagaimana sebuah perusahaan produsen. Dengan adanya online customer review menjadikan salah satu indikator untuk melakukan keputusan pembelian barang. Nah, selanjutnya di sini ada gambar, yaitu pada e-commerce Shopee yang mana konsumennya telah melakukan penilaian dan juga komentar atau review terhadap barang yang sudah dibeli. Nah, gambar itu merupakan salah satu fitur yang disediakan oleh Shopee, yaitu review produk yang telah dibeli, kemudian dilakukan rating terhadap produk tersebut dan komentar dan pengalaman ketika pembelian serta masukan dan kendala yang terjadi. Nah, itu dia bagian dari latar belakang. Selanjutnya masuk ke perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat pengaruh dari customer review pada aplikasi Shopee terhadap keputusan pembelian pada audiens. Mohon maaf ini harusnya. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh online customer review pada aplikasi Shopee terhadap keputusan pembelian pada audiens. Manfaatnya yaitu bagi akademik diharapkan bermanfaat dalam ilmu komunikasi, khususnya pada aspek keputusan pembelian di kamar Shopee. Sedangkan bagi praktisi, semoga diharapkan dan dapat bermanfaat untuk praktisi ilmu komunikasi, terkhusus praktisi dalam bidang pemasaran dan para pelaku usaha dalam memanfaatkan e-commerce sebagai tempat memasarkan produknya. Nah, selanjutnya masuk ke landasan teori atau bab 2 landasan teori. Di sini saya menambahkan komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan salah satu bagian dari komunikasi yang berfungsi pada penyampaian pesan menurut Purwanto tahun 2004. Sebuah transaksi tidak akan terjadi apabila tidak terjadi adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi bisnis meliputi banyak hal dalam komunikasi, baik itu dari secara verbal maupun non verbal. Nah, terjadinya komunikasi bisnis yang berhasil apabila komunikasi dilakukan efektif sesuai dengan kondisi dan situasi organisasi yang bersangkutan. Jadi dapat dinyatakan bahwa komunikasi bisnis merupakan pertukaran tempat, gagasan, informasi, instruksi yang punya tujuan tertentu dan disajikan secara personal maupun interpersonal lewat simbol atau sinyal tertentu dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada pemasaran. Di sini ada penjelasan terkait dengan pemasaran. Lalu ada marketplace, yaitu khususnya Shopee. Lalu selanjutnya ada online customer review. Di sini ada penjelasannya. Dan yang terakhir ada keputusan pembelian. Nah, selanjutnya di 2.2 review literatur di sini ada 10 artikel terkait dengan apa ya, artikel-artikel terdahulu yang membahas soal pengaruh online customer review. Jadi di sini ada penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini ada tabel dari penelitian terdahulu. Yang tadi saya sudah mention ada 10. Untuk artikel yang pertama yaitu dengan judul pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap kepercayaan konsumen. Penelitinya yaitu Nur Kamisa, Almira Devita P, dan Dian Novita pada tahun 2022 dan untuk perbedaannya yaitu dengan menggunakan teknik penarikan sampel dan populasi. Lalu yang kedua, analisis pengaruh online customer review, online customer rating, dan star seller terhadap kepercayaan pelanggan hingga keputusan pembelian pada toko online di Shopee. Jadi penelitinya yaitu Halila Titin Haryanto dan Lantip Tri Sunarno pada tahun 2020.
Perbedaannya yaitu dari sampel dan populasi. Nah, di sini bisa dilihat ada ada 10 artikel terdahulu. Selanjutnya di 2.3 yaitu variable X, yaitu Owner Customer Review atau OCR, yang dapat dikatakan sebagai tools yang sangat penting dalam berbelanja online jika terdapat review yang bagus dalam sebuah produk. Menurut Almana dan Mirza pada 2013, online customer review merupakan salah satu jenis elektronik word of mouth yang berisi komentar, evaluasi, dan rekomendasi yang diposting melalui internet mengenai suatu produk yang dibeli dan digunakan dengan menghasilkan suatu sumber informasi yang kredibel bagi para konsumen sebelum melakukan pembelian yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keputusan pembelian, sekaligus sebagai informasi perbaikan produk dan layanan bagi perusahaan. Penilaian customer dalam penelitian ini menjadi variabel X. Selanjutnya, variabel Y yaitu keputusan pembelian. Nah, mengetahui perilaku konsumen sangat penting dalam pemasaran, karena dengan mempelajari perilaku konsumen dapat membantu perusahaan untuk melaksanakan semua kegiatan dalam pemasaran. Selain itu, perusahaan juga dapat mengetahui bagaimana cara memuaskan konsumen. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, keputusan pembelian adalah proses integrasi yang digunakan untuk mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih satu di antaranya. Keputusan konsumen adalah sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dalam penelitian ini, keputusan pembelian menjadi variabel Y. Ini ada model penelitiannya, yaitu untuk variabel X-nya, on customer review, dan variabel Y-nya keputusan pembelian. Untuk hipotesis teorinya, yaitu adanya pengaruh dari online customer review terhadap keputusan pembelian pada aplikasi Shopee. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini yang pertama di poin 3.1 yaitu ada paradigma penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan paradigma post-positivis. Post-positivis memegang filosofi determinik di mana kemungkinan penyebab menentukan efek atau efek. Menurut Creswell dan Creswell tahun 2018 halaman 44. Dengan demikian, pertanyaan yang dipelajari oleh post-positivis mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab yang mempengaruhi hasil seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Nah, dalam penelitian ini mencari tahu apakah ada pengaruh dari online customer review terhadap keputusan pembelian. Pendekatan penelitian Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menguji apakah antara dua variabel itu terdapat pengaruh atau tidak. Online customer review sebagai variabel X, sedangkan keputusan pembelian ya untuk variabel Y. Pendekatan kuantitatif merupakan metode uji teori secara objektif yang antar variabelnya menjadi fokus teliti menurut Creswell tahun 2018 halaman 41. Untuk metode penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan metode survei. Lalu poin 3.4 populasi sampel dan teknik penarikan sampel. Di sini menggunakan menurut Baby, mohon maaf ini saya salah tulis harusnya di akhir kalimat. Populasi adalah banyaknya elemen studi yang ditentukan secara teoritis menurut Baby tahun 2014 halaman 193. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono tahun 2012. Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut menurut Sugiono tahun 2012. Untuk tekniknya yaitu pengambilan sampel dengan cara non-probability sampling dengan responden sebanyak 80 orang mahasiswa ilmu komunikasi umumnya yang 2020 yang menggunakan aplikasi Shopee dan pernah berbelanja di Shopee. Selanjutnya untuk poin 3.5, ukuran sampel. Ukuran sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 80 responden. 80 responden dari mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang 2020. Selanjutnya untuk hipotesis riset, ya di sini bisa dilihat. Lanjut ada hipotesis statistik, bisa dilihat juga di sini. Selanjutnya ada metode pengumpulan data.
Nah, di sini nantinya akan menggunakan kuesioner yang disebar melalui Google Form. Kuesionernya akan diberikan kepada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2020 yang pernah melakukan pembelian, memberikan komentar, serta penilaian terhadap produk yang pernah dibeli. Lalu poin 3.9, metode pengukuran data. Pada penelitian ini menggunakan pengukuran data melalui aplikasi SPSS. Selanjutnya untuk metode analisis data, di sini bisa dilihat sendiri, yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana, yang mana menurut Sugiyarto tahun 2014, analisis ini dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada dua hubungan fungsional ataupun kausal antara variabel dependen dengan variabel independen. Peneliti menggunakan regresi linear sederhana pada penelitian ini karena peneliti hanya menggunakan satu variabel independen dan satu variabel dependen. Lalu di sini ada uh, persamaan umum regresi linear sederhana. Lalu masuk ke poin berikutnya, keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini yaitu populasi hanya mencakup mahasiswa dari ilmu komunikasi UNJ yang ke 2020 saja. Untuk kekurangan penelitian itu yang hanya menggunakan kuesioner saja sehingga tidak bisa menanyakan responden dengan leluasa seperti wawancara. Lalu selanjutnya ada di poin 3.12 yaitu ada online customer review. Variabel X dalam penelitian ini yaitu online customer review. Online customer review merupakan sebuah alat yang disediakan pada marketplace untuk memberikan komentar terhadap barang atau produk yang telah kita beli berdasarkan pengalaman belanja pembeli. Lalu 3.12.2 keputusan pembelian. Variabel Y pada penelitian ini yaitu keputusan pembelian. Ketika konsumen melihat review online, kesan menarik yang ada di pikiran konsumen akan terbentuk mengenai suatu merek dan memunculkan suatu niat untuk melakukan pembelian. Lalu di sini ada tabel operasional konsep atau OK. Di sini bisa dilihat sendiri. Dan selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.